serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang saya hormati Ibu Profesor Dewi Anggraini, SSI, MAPP, SCI, PhD, selaku Ketua Jurusan Statistika FMIPA ULM. Yang saya hormati Ibu Dewi Sri Susanti, SSI, MSI, selaku Sekretaris Jurusan Statistika FMIPA ULM. Yang saya hormati Kak Eka Nurhasanah, Estat, selaku narasumber kita pada siang hari ini yang merupakan alumna Statistika FMIPA ULM. Serta Bapak Ibu dosen Program Studi Statistika FMIPA ULM. Kehadiran seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kita yang menarik pada siang hari ini. Selamat datang di acara StatMind, Exploring Statistical Thinking, sebuah rangkaian kegiatan rutin bulanan dari Program Studi Statistika FMIPA ULM. Acara ini mengusung konsep kuliah umum, studium general, seminar ilmiah, bedah buku, serta diskusi paper ilmiah yang dikemas dalam bentuk seminar dengan narasumber menarik di setiap volumenya. Kegiatan ini akan menghadirkan berbagai tema dan topik yang beragam maupun berkelanjutan, yang akan meningkatkan suasana akademik di program studi statistika FMIPA ULM, serta mendorong dan mengembangkan wawasan keilmuan statistik yang lebih interaktif. Pada kesempatan kali ini, StatMind volume kedua mengangkat tema Statistika dalam dunia nyata antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoritis dan penerapan statistik dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui edisi ini, kita diajak untuk mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep statistik digunakan dalam pengambilan keputusan nyata, mulai dari analisis data, kebijakan industri, bisnis keuangan, hingga dunia ekonomi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya, Priscilla Aquirera Yori Sihaan, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Acara hari ini akan berlangsung sekitar 2 jam ke depan. Oleh karena itu, selama acara berlangsung, peserta diharapkan wajib menjaga ketertiban dengan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon atau mute Zoom kecuali saat diberikan kesempatan berbicara. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah penyampaian materi selesai, dan peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara yang telah ditentukan. Peserta wajib mengisi daftar hadir atau presensi yang akan disediakan pada pertengahan maupun akhir acara sebagai bukti kehadiran. Baiklah, untuk acara kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Jurusan Statistika FMIPA ULM, Ibu Profesor Dewi Anggraini, SSI, MAPP, SCI, PhD, kepada Prof. Dewi Anggraini, dipersilakan. Baik, terima kasih Prisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama kembali bertemu di ruang Zoom meeting ya untuk kedua kalinya, di mana acara pada hari ini menampilkan atau mempersembahkan alumni kita ya. Salah satunya yaitu Eka Nurhasanah. Selamat siang Eka, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya dan terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber di acara rutin jurusan statistika. Saya ucapkan juga terima kasih kehadiran Bapak Ibu dosen beserta juga para peserta, baik mahasiswa maupun para alumni, serta tim sukses untuk acara StatMind. Ini terima kasih atas jeripayahnya ya untuk mempersiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian harapan Ibu dengan adanya kegiatan ini, baik mahasiswa maupun alumni bisa saling sharing pengalaman, ya, berbagi ilmu pengetahuan
Sehingga apa yang mungkin kita belum ketahui selama proses perkuliahan, ini bisa mendapatkan tambahan pengetahuan maupun skill. Begitu pula sebaliknya, mungkin bagi para alumni yang sudah selesai menjalankan studi, saling bertukar pengalaman ya, apa yang terjadi di luar sana setelah kalian menyelesaikan studi di program studi statistika. Mungkin belum banyak yang mengetahui ya bahwa sekarang kita namanya jurusan statistika, program studi statistika. Mungkin ini baru beberapa bulan kemarin, di awal Januari itu SK-nya sudah terbit. Mudah-mudahan dengan bentuk jurusan ini ke depan bisa lebih baik lagi dan acara StatMind ini juga bisa mendukung kemajuan ya program studi statistika jurusan statistika Fakultas MIPA ULM. Harapan ke depan juga antara mahasiswa dan alumni saling berkolaborasi dan silaturahminya jangan sampai putus karena alumni di sini juga berperan penting bagi masa depan adik-adiknya mahasiswa di sini ya. Jadi jangan pernah lelah untuk memberikan informasi, sharing knowledge dan pengalamannya baik melalui WhatsApp group ataupun juga forum diskusi ilmiah seperti ini. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih semuanya dan semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengalaman dari Eka. Ya, saya panggilnya Kak Eka atau Ibu Eka atau Mbak Eka nih ya. Tuh, terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Eka sekali lagi atas kehadirannya dan waktunya yang sudah diluangkan di tengah-tengah kesibukannya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Dewi Anggraini atas sambutan yang diberikan. Mungkin sebelum memulai materi, ada baiknya kita abadikan dulu momen kita pada siang hari ini dengan berfoto bersama. Saya mohon kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengaktifkan kameranya dan bersiap. Nanti saya akan menghitung mundur sebelum mengambil gambar. Mungkin bisa minta tolong diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin langsung saja saya hitung mundur. Ya, mungkin sepertinya masih ada yang mau membuka kameranya. Akan saya tunggu sebentar. Baik, mungkin langsung saja. Saya hitung ya. Tiga, dua, satu. Untuk slide kedua, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak yang telah mengaktifkan kameranya. Baik, mungkin langsung saja kita memasuki sesi utama kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Eka Nurhasanah Estat. Saat ini, Kak Eka berperan dalam bidang database management di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam peran tersebut, Kak Eka mengelola dan mengolah berbagai data internal maupun eksternal, mencakup produk domestik bruto atau PDB, inflasi, survei kegiatan dunia usaha atau SKD, survei permintaan dan penawaran pembiayaan atau SP dan PUR, survei liaison, serta berbagai indikator pendukung lainnya. Proses ini Kak Eka lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan perangkat lunak pengolahan data seperti eViews, Stata, dan R.
Selain itu, KEK juga merancang visualisasi data dan presentasi dengan Microsoft PowerPoint dan merancang infografi serta template slide untuk laporan kajian ekonomi dan keuangan regional atau KEKR, maupun kebutuhan ad hoc lainnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, sesi ini akan berlangsung sekitar 1 jam ke depan, lalu nanti tanya jawab akan diadakan di akhir setelah pemaparan materi oleh KEK. Baik, mungkin kepada KEK, apakah sudah siap? Sebentar saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat dengan jelas, Kak? Suara saya terdengar. Mohon maaf, bisa diulangi, Kak? Suara saya sudah masuk ke tengah. Ah ya, sudah masuk, Kak. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, yang berbudaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Prisil yang telah mempersilahkan saya untuk dapat menyampaikan materi pada hari ini. Kemudian yang terhormat Profesor Dewi Anggraini selaku Ketua Jurusan statistika dan seluruh dosen statistika yang bergabung pada tim ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat sharing knowledge dengan adik-adik mahasiswa statistika terkait bagaimana sih statistika dalam dunia. Kemudian tidak lupa saya sapa kalau ada statistika yang sangat saya sayangi dan sangat bersemangat di siang hari ini. Untuk ini saya sudah sedikit dikenalkan oleh Kak Priscil. Namun rasanya tidak kesal kalau saya tidak berkenalan ulang. Perkenalkan, saya Ivan Permasada. Perkenalkan, saya Eka Permasada. Saat ini saya bekerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, di mana saya ditempatkan di unit kerja KPKP atau kelompok perumusan Perda Wilayah dan Provinsi sebagai seorang database manajemen. Sebagai seorang database, memang saya tidak hanya mengelola data yang sedikit, namun beberapa kali juga langsung untuk melakukan dan melakukan analisis data seperti yang memang tadi sudah disinggung oleh Sion. Diskusi ini diskusi santai, jadi nanti kalau misalnya dari adik-adik ada yang langsung disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya memulai presentasi pada siang hari ini. Suaranya tenggelam ya? Sebentar, Kak, mohon maaf, sepertinya suaranya makin lama agak tenggelam gitu, kayak kurang jelas gitu, Kak. Kalau sekarang udah kedengaran? Nah, kedengaran sangat jelas, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita langsung move aja ke slide pertama. Sebelum masuk materi, saya ada sedikit intermezzo nih untuk teman-teman. Kita sebagai mahasiswa di sini mostly masih jurusan statistik ya. Kenapa sih statistika itu penting?
Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan opininya kenapa statistika dianggap penting. Boleh nih, raise hand atau dari Kak Prisil, boleh? Kenapa nih statistika penting? Aduh, mungkin kalau menurut saya ya Kak, statistika itu penting karena kita jadinya bisa ibaratnya mengambil atau membuat sebuah keputusan itu berdasarkan data mungkin hal yang nyata gitu, nggak hanya feeling atau apa gitu. Oke, bagus. Dari yang lain mungkin ada lagi yang mau menyampaikan opininya. Oke, mungkin bisa next, Kak Prisil. Nah, tadi benar banget apa yang disampaikan sama Prisil bahwa kita statistika itu dianggap penting karena kita bisa mengambil keputusan tanpa omon-omon saja gitu kan. Yang pertama, statistika itu menjadi sangat penting karena dia berperan sebagai alat untuk memahami dan mengolah data agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan berbasis fakta. Nah, dalam dunia nyata, banyak sekali fenomena yang kompleks. Statistika ini mampu menyederhanakannya dan memodelkannya secara matematis. Yang kedua, kemudian selain itu juga di era big data dan artificial intelligence, statistika menjadi fondasi utama untuk kita menggali pola, kemudian membuat prediksi dan juga menghasilkan solusi cerdas dari data yang sangat besar dan yang sangat kompleks. Memang statistika menjadi sangat penting dan saya merasa statistika semakin penting ketika sudah terjun ke dunia kerja. Saat saya bekerja di Bank Indonesia, kita setiap triwulan itu melakukan kajian ekonomi Kalimantan. Karena kebetulan Kalimantan Selatan juga merupakan Korwil atau koordinator wilayah untuk Bank Indonesia. Jadi di sana kita melakukan kajian bagaimana sih ekonomi Kalimantan selama 1 triwulan ke belakang atau 2 triwulan ke belakang. Nah, itu dilakukan kajian. Eh, Selain dari kita melihat data yang sudah ada, di dalam kajian itu kita juga menganalisis apakah ada hubungan antara misal karena kan saat ini kita sebagai Kalimantan itu melakukan ekspor terbesar itu di batu bara dan juga CPO. Jadi kita biasanya melihat gimana ekonomi Kalimantan itu dilihat dari ekspor batu bara dan CPO salah satunya. Lalu di kajian itu juga kita melakukan analisis-analisis statistika mulai dari yang sederhana, dari regresi dan hingga beberapa analisis yang kompleks. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait itu, teman-teman. Oke, next. Nah, tadi kan untuk judul kegiatan kita hari ini adalah bagaimana statistika dalam dunia nyata antara teori dan praktik. Sekarang kita bahas dulu terkait statistika dalam teori. Statistika dalam teori merupakan cabang dari statistika yang berfokus pada pengembangan dan juga konsep, model, kemudian juga metode yang secara matematis. Di sini kita berbicara terkait ciri-ciri khas dari teori statistika yang bisa kita beda untuk membedakan dari penerapan praktisnya. Yang pertama, teori statistika itu biasanya dibangun di atas asumsi-asumsi yang ideal. Waktu saya kuliah pun kita melakukan analisis-analisis statistik, tapi datanya tuh udah di set gitu teman-teman, udah clean, kemudian juga udah mengikuti distribusi normal, kemudian juga antar variabelnya juga udah independen, sampelnya juga diambil secara acak. Ini adalah statistika secara teori karena memang kita saat kuliah kita fokus untuk mengembangkan model-modelnya gitu kan. Asumsi ini penting untuk nantinya mempermudah analisis dan memastikan bahwa metode yang digunakan dapat memberikan hasil yang valid dan juga teori. Kemudian yang kedua, statistika dalam teori itu pendekatannya bersifat deduktif dan matematis.
Artinya, kita mulai dari prinsip-prinsip dasar seperti yang kita pelajari di waktu kuliah, teori peluang, terus juga ada aljabar linier, terus juga mulai dari menurunkan rumus, pemodelan, atau prosedur statistik lainnya kan. Misal, gimana cara kita membuktikan bahwa estimator tertentu tidak bias atau memiliki varians yang minimum. Nah, se sededuktif dan matematis itu untuk statistika secara teori, seperti yang kita pelajari di kuliah saat ini. Kemudian yang ketiga, teori statistika itu sangat menekankan pada model, inferensi, dan juga validitas. Kita tidak hanya terikat, tertarik pada hasil, tapi juga bagaimana model itu dibangun, bagaimana kesimpulan itu ditarik dari data, misalnya lewat estimasi, atau lewat dari pengujian hipotesis, dan seberapa valid serta andal model tersebut jika diaplikasikan pada data yang nyata. Sepengalaman saya saat berkuliah yang kita mempelajari statistika secara teori adalah kita mencari data mana sih yang sesuai dengan model yang ingin saya gunakan. Semisal, saya ingin menggunakan model Sarima gitu, sehingga harus mencari data yang ada seasonalnya, ya kan? Jadi kita mencari data yang sesuai dengan model yang ingin kita gunakan. Eh, Secara besaran statistika teori seperti itu. Dan kalau semisal data yang kita dapat itu tidak stasioner atau tidak berdistribusi normal, kita bisa langsung mengatasi asumsi-asumsi tersebut, mengatasi hal-hal tersebut dengan misal transformasi atau data yang outliers kita keluarkan, ya kan, sesimpel itu. Atau saya ada memberi notes di sini di atas kertas, semua bisa dikontrol. Artinya kalau kita pengen stasioner ya udah tinggal stasioner kan. Kalau kita pengen dia berdistribusi normal, tinggal distribusi normalkan gitu, atau tinggal transformasi gitu. Nah, lalu gimana sih dengan statistika dalam praktik? Boleh di next. Nah, statistika dalam praktik itu, kalau tadi kita membahas tentang teori statistika yang penuh dengan asumsi dan juga model matematis, sekarang kita masuk ke dunia nyatanya nih, di mana statistika itu benar-benar dijalankan. Dalam praktik, kita tuh sering dihadapkan pada pola data yang jauh dari kata ideal, teman-teman. Seringkali data yang saya dapatkan itu noisy, kayak penuh dengan gangguan atau variabel yang tidak relevan, terus juga mengandung outliers, ada nilai ekstrim tiba-tiba, apalagi waktu COVID ya. Nah, itu tuh sangat merusak pola data, yang mana kalau pola datanya rusak, takutnya nanti hasil akhirnya juga tidak relevan dengan keadaan real lapangan. Bahkan missing value pun sering banget didapatkan. Data hilang atau tidak tercatat. Nah, ini membuat penerapan metode statistik jadi lebih menantang dan juga dibandingkan dalam statistik dalam teori gitu. Selain itu, proses pengumpulan dan validasi data itu seringkali tidak mudah. Saya sebagai database manajemen juga beberapa kali ikut turun survei lapangan untuk melihat gimana sih cara pengambilan data Bank Indonesia. Nah, dari situ kita ngelihat valid nggak sih data yang saya gunakan, bisa nggak sih saya ambil acuan untuk melakukan rekomendasi pengambilan keputusan. Kita sebagai analis data itu harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar merepresentasikan keadaan lapangan. Tapi dalam kenyataannya kita bisa aja berhadapan dengan keterbatasan akses, kayak responden yang tidak kooperatif. Mungkin teman-teman yang pernah magang ya, atau pernah di BPS, atau pernah ikut survei-survei, itu sering kali kan menemui responden yang tidak kooperatif. Bukan cuma BPS, BI pun sering mendapatkan responden yang seperti itu. Atau nanti belum lagi sistem pencatatan yang tidak optimal. Nah, itulah perlu kita validitas lagi data-data yang kita gunakan. Lalu ada hal yang sangat penting dalam praktik, yaitu kita harus bisa kompromi, teman-teman. Artinya, kita tidak selalu bisa mengejar hasil yang paling akurat secara teknis, karena dibatasi oleh waktu, tenaga, dan sumber daya. Kadang, solusi yang cukup baik
dan cepat itu lebih berguna daripada solusi yang akurat tapi telan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ketika kita melakukan analisis data, kita tidak bisa serta-merta langsung menggunakan hasil yang kita dapatkan. Misal saya mau forecast inflasi 1 minggu ke depan. Nah, saya tidak bisa langsung serta-merta, oh nanti inflasi minggu depan segini angkanya. Tidak bisa langsung digunakan seperti kita di perkuliahan ya kalau saya dulu. Tapi kita harus ngelihat adanya anekdotal. Anekdotal itu gimana sih kondisi lapangan harus ditambah dengan eh, indikator-indikator yang lain. Kemudian kita juga perlu konsultasi dengan ekonom di sekitar, atau bahkan kita perlu turun ke lapangan untuk nanya, Pak, nanti kira-kira minggu depan harga ayam naik nggak ya? Atau, Pak, nanti kira-kira minggu depan telur harganya naik nggak ya? Gitu. Perlu ada anekdotal seperti itu untuk membangun atau untuk memperkuat hasil forecast kita ke depan. Bukan cuman melakukan model, terus keluar hasil forecast-nya, lalu bisa kita langsung serahkan ke pimpinan, lalu memberikan rekomendasi. Tidak semudah itu, tapi kita tetap harus mengumpulkan anekdotal-anekdotal yang di lapangan, kemudian juga konsultasi, kemudian juga dilihat histori data ke belakangnya, mendukung nggak sih, gitu. Atau kayak misal meramalkan produksi batu bara ke depan. Ini sering banget nih diramalkan, karena kan Kalimantan sebagai penghasil batu bara terbesar ya. Jadi kalau nanti meramalkan, terus ternyata didapat nilainya itu meningkat drastis gitu. Tapi kalau ketika kita lihat di lapangan, melihat ramalan cuaca BMKG, bulan depan itu musim hujan, kira-kira make sense nggak kalau batu baranya meningkat tajam? Ada yang mau jawab? Kira-kira make sense nggak kalau misal saya meramalkan bulan depan, maaf ya teman-teman agak berisik. Eh, Make sense nggak kalau kira-kira saya meramalkan bulan depan produksi batu bara itu meningkat drastis sekali. Tapi dilihat dari ramalan cuaca BMKG, bulan depan itu musim hujan. Tidak make sense karena kalau musim hujan itu produksi batu bara juga menurun. Nah, jadi kita tuh harus ngelihat di lapangan, oh ternyata perusahaan batu bara setiap harinya hujan itu tidak melakukan produksi batu bara karena licin dan membahayakan keselamatan. Jadi, pertama kita harus lihat dulu hubungannya. Ada nggak hubungan antara curah hujan dengan produksi batu bara? Lihat dulu hubungannya. Oh, ternyata ada hubungannya. Baru bisa kita lihat. Baru bisa kita tambahkan curah hujan sebagai variabel tambahan dalam melakukan analisis. Nanti hasil analisis kita akan disesuaikan lagi dengan keadaan lapangan. Saya juga memberi notes tuh di slide-nya, yaitu di lapangan realitas lebih kompleks. Mungkin bisa next, Kak. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas terkait statistika dalam teori dan juga statistika dalam praktik. Saat ini kita coba menganalisis sedikit gimana sih eh, statistika dalam praktik. Mungkin ini sangat penting untuk teman-teman yang nantinya akan melakukan tugas akhir, karena kan di tugas akhir kita langsung mengambil data di lapangan ya. Nah, kita bisa eh, mulai belajar gimana sih cara menganalisisnya, kemudian nanti bagaimana cara memberikan rekomendasinya. Cuman di sini saya tidak memberikan data, saya hanya memperlihatkan grafik. Coba di next satu kali, Kak. Nah, ini adalah grafik dari pangsa ekspor Kalimantan menurut negara tujuan dan komoditas utama tahun 2024. Sebelum saya menginterpretasikan, teman-teman yang statistika mungkin ada yang mau raise hand untuk mempresentasikan ini gimana cara membaca grafiknya nih. Ada nggak? Ibu Dewi, kita tunjuk aja ke Ibu ini. Ya, tunjuk aja. Tunjuk aja. Eka yang tunjuk ya. eh Ayo, siapa nih? Siapa ya, Bu ya?
kita mau membaca grafik dulu nih Bu untuk nanti ngelihat kira-kira analisis bagaimana yang bisa kita gunakan untuk Trump effect. Jadi kan baru-baru ini Bu ramai banget ya Bu ya tentang Trump effect Bu, tentang tarif Trump. Nah, ini tuh menjadi salah satu faktor yang membuat saya jarang tidur Bu karena menganalisis gimana tarif Trump ini berdampak pada ekonomi Kalimantan. Ayo dari siapa ya? Prisil, tunjuk Prisil. Siapa nih Pris? Jangan saya nunjuk deh, Kak, bahaya. Mungkin dari kakak langsung aja yang nunjuk. Satu laki-laki, satu perempuan Eka, biar seimbang. Ya, ya Bu, boleh Bu, boleh. Eh, dari saya mau lihat yang mahasiswa baru nih Bu, yang belum pernah saya kenal namanya Muhammad Akmal Perdana. Ada nggak? Teman-teman ini sebelumnya santai aja ya, karena kita juga sama-sama belajar. Jadi kalau misal nanti ada yang kurang pas, kita perbaiki sama-sama. Saya pun juga kalau nanti ada penjelasan dari saya yang kurang pas gitu, tolong dikoreksi. Ada nggak nih Akmalnya nih? Akmal, Atau dari... Oh ini Ketua Himasta, Fauzan Azim. Ada nggak? Hadir nggak? Nggak ada. Cek, Ya Azim, cek suara saya kedengaran nggak? kedengaran, kedengaran. Silakan Azim, gimana kita menginterpretasikan pangsa ekspor Kalimantan? Oke. Di sini kalau secara yang paling terlihat jelas itu di bagian total itu yang mendominasi pangsa ekspor Kalimantan menurut untuk komoditas komoditas utamanya itu negara tujuannya adalah Tiongkok, yaitu 45%. Begitu juga eh, terutama di batu bara. Namun untuk komoditas kayu itu justru yang mendominasi adalah 5%. Ini itu aja, Kak. Sama ini klasifikasi juga saya sudah tidak menjadi ketua Himasta, Kak. Oke, terima kasih juga ya konfirmasinya. iya. Baik, tadi benar banget Azim udah menginterpretasikan dengan cukup baik bahwa memang ekspor Kalimantan itu kita dominannya mengekspor batu bara dan paling banyak kita melakukan ekspor ke negeri Tiongkok. Lalu gimana? Ada nggak sih Trump effect-nya? Karena kalau kita lihat dari grafik pangsa ekspor, itu kita ekspor ke US itu cuma 0,1% dari keseluruhan dari total ekspor. Kita paling banyak ekspor ke US itu di bagian CPO. Ah, karena adanya Trump effect, di sini saya, teman-teman bisa nggak kira-kira ngelihat gimana sih cara kita melihat bagaimana keadaan ekonomi Kalimantan dengan adanya tarif Trump ini. Di sini saya memiliki dua skema, boleh di next, Priscil. Sebentar, mohon maaf, kepencet. Nah, di sini saya punya dua skema untuk melihat apakah ada hubungan atau
si Trump Effect ini berdampak nggak untuk ekonomi Kalimantan? Yang pertama, saya mau melakukan first round atau first round effect-nya, melihat secara langsung, hubungan secara langsung antara ekspor Kalimantan terhadap harga dari rata-rata satuan Kalimantan ke US dari Kalimantan. Maksudnya begini, untuk kita melihat ekonomi Kalimantan, kita ngelihatnya dari PDRB ya, dan seperti yang kita tahu bahwa eh, Kalimantan ini ekspor terbesarnya adalah batubara dan CPO. Jadi kita bisa melihat keadaan ekonomi Kalimantan dari hasil ekspor batubara dan CPO. Ketika kita melakukan ekspor, karena si US ini karena si US ini ekspor batubara dan CPO-nya batubaranya kecil, maka di sini saya melakukan untuk si ekspor US itu hanya menggunakan harga, karena ketika kita ekspor ke sana, dia kan tarifnya naik ya, jadi otomatis harga kita pun akan naik. Nah, kalau harga kita naik, eh, impact-nya untuk permintaan ekspor kita dan berujung pada keadaan ekonomi kita begitu. Dari harga-harga ini pun kita bisa ngelihat tadi eh, seberapa berpengaruhnya mereka. Mulai dari pakai uji elastisitas, regresi biasa, kemudian saya juga mencoba dengan analisis VAR. Nah, di analisis VAR kan kita bisa ngelihat IRF ya, impulse response, yang mana nanti kita bisa ngelihat tuh seberapa lama sih bertahan apakah jangka panjang ataukah jangka pendek adanya kebijakan tarif ini mempengaruhi kondisi ekonomi Kalimantan. Jadi di sini saya sesederhana itu, saya hanya menggunakan elastisitas dan juga uji VAR atau vektor autoregresif. Kemudian karena kita ngekspor banyak banget batu bara dan CPO ke Tiongkok dan India, sebenarnya nomor 2 itu adalah ASEAN. Cuman kan ASEAN itu gabungan dari beberapa negara. Jadi saya hanya mengikuti yang ketiga, yaitu Tiongkok dan India. Second round-nya, cara kerjanya adalah, pertama kita lihat, kan Cina ini lumayan, teman-teman kalau teman-teman ngikutin beritanya, eh, Trump menaikkan tarif untuk Cina, kemudian nanti Cina nggak balas lagi naikkan tarif, kemudian Trump naikkan lagi gitu-gitu kan. Nah, itu ternyata berdampak banget teman-teman, karena kita ngekspor paling banyak batu bara itu ke Tiongkok atau ke Cina. Sedangkan kalau memang mereka tarifnya gede banget, eh, dikenakan tarif Trump gede banget, otomatis bisa jadi hal ini menurunkan GDP Cina. Kalau GDP Cina-nya turun, bisa jadi ekspornya juga turun. Impor batu bara kita juga turun. Nah, itu adalah second round-nya. Cara kita ngelihat tarif Trump ternyata berimpact ke kita, tapi tidak secara langsung, besarannya tidak secara langsung, cuman melewati negara Tiongkok dan negara India. Begitu cara kita untuk bisa ngelihat Trump effect, bukan cuman langsung ke US-nya, tapi kita lihat indikator-indikator lain pembentuk ekonomi Kalimantan, which is yaitu uh, Cina dan Tiongkok. Kemudian saya sudah mendapatkan angkanya, lalu gimana cara saya membuat rekomendasi kebijakan untuk pimpinan? Di next. Nah, jadi saat kita membuatkan rekomendasi, kita tidak serta-merta langsung membuat rekomendasi, tapi kita bikin dulu summary tantangannya apa, quick wins-nya apa, lalu rekomendasi menengah panjangnya apa, dan siapa saja yang terkait. Sehingga nanti ketika pimpinan kita tahu, dia bisa rekomendasikan nih ke pihak-pihak terkaitnya. Yang pertama, bikin summary tantangan, yaitu potensi risiko penerapan tarif Trump terhadap pelemahan ekonomi negara mitra dagang utama. Negara mitra dagang utama kita tadi seperti yang saya jelaskan adalah Cina dan India. Jadi memang tarif Trump ini memiliki potensi risiko yang besar terhadap pelemahan negara mitra dagang yang nantinya akan berdampak pada perekonomian kita Kalimantan.
Lalu quick wins-nya apa? Quick wins-nya adalah nge-tracking proses hilirisasi SDA yang tengah berjalan untuk memastikan keberlanjutannya. Artinya kita harus cari langkah yang lain nih, selain ngekspor batu bara dan CPO doang, gimana? Alih-alih cuman mengekspor bahan mentah, gimana kalau kita bikin hilirisasi atau kita membuat produk dari CPO, misal minyak goreng atau nanti batu bara kita bikin produknya gitu. Artinya kita mencari jalan lain, bukan cuman eh, berpatokan pada eh, ekspor bahan mentah. Menengah panjangnya bagaimana? Yaitu membangun ketahanan ekonomi dengan diversifikasi pasar dan sumber pertumbuhan baru. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kita membuat pertumbuhan barunya, kita juga banyak di bagian PDRB kita, salah satunya banyak juga disumbang oleh misal pertanian gitu, kayu, kita juga banyak impor kayu, nah mungkin itu bisa menjadi salah satu diversifikasi pasarnya. Lalu pihak yang terkait siapa aja? Ada Pemda, kemudian ada ESDM, which is ESDM yang sangat pengelola batubara kita ya, kemudian Kemen LKH, kemudian juga Kemen PRN. Nah itu begitu cara membuat rekomendasi yang baik sehingga kita tidak serta-merta hanya memberikan rekomendasi apa nanti tolong rekomendasinya ini aja. Nah bisa kita ringkas kayak gini untuk membuat pimpinan itu lebih percaya atas rekomendasi kita. Gitu. Kemudian boleh di next. Nah, ini selanjutnya adalah gap antara teori dan praktik. Ketika kita membandingkan antara teori dan praktik statistika, akan selalu ada gap teman-teman, atau jurang perbedaan yang perlu kita pahami dan jembatani. Dari sisi teori, banyak banget metode statistika yang dibangun dengan asumsi dunia yang sempurna. Semua variabel terukur, datanya bersih, distribusinya mengikuti pola tertentu, atau misal polanya seasonal, kemudian dia seasonal terus, tidak ada yang tiba-tiba dia seasonal, kemudian tidak seasonal lagi gitu kan ya. Dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Ini semua penting untuk memastikan model matematis kita bisa bekerja secara elegan dan hasilnya terukur secara pasti. Namun, ketika kita masuk ke praktik, kenyataannya jauh lebih kompleks. Kita harus berhadapan dengan data yang berantakan, waktu yang terbatas, sumber daya yang minim, dan seringkali masalah-masalah yang kontekstual lainnya yang memang tidak bisa ditangani hanya dengan rumus atau teori. Disinilah dibutuhkan adanya fleksibilitas, kreativitas, kemudian juga intuisi dalam menerapkan metode yang ada, atau bahkan memodifikasi agar tetap relevan dan juga dengan kondisi lapangan. Lalu gimana cara menjembatani gap-nya ini? Jawabannya adalah dengan melakukan kolaborasi lintas peran. Saya pun sebagai analis tidak bisa seperti yang saya bilang, tidak serta-merta langsung paham model kemudian memberikan rekomendasi kebijakan tanpa adanya kolaborasi. Jadi di sini saya biasanya ketika udah mendapatkan hasil, saya melakukan konsultasi dengan domain expert, seperti kalau di ekonomi ya ekonom, kemudian kalau misalnya di kesehatan dokter, atau juga nanti bisa melakukan konsultasi dengan insinyur gitu. Mereka yang lebih paham dengan keadaan lapangan. Mereka yang lebih mengerti dengan konteks dan maknanya gitu. Sementara itu, kita juga perlu koordinasi dengan decision maker atau pengambil kebijakan yang memahami kebutuhan strategis dan batasan sumber daya. Jadi ketika ketiganya, seorang analis, domain expert, kemudian juga decision maker, itu berkolaborasi, barulah nanti analisis data itu bisa berdaya guna dan berdampak nyata. Kemudian selanjutnya nah, lanjut aja Kak sampai habis. Nah, dalam menjalankan analisis statistik, baik dalam teori maupun praktik,
ada beberapa prinsip teman-teman yang harus kita jaga. Ini bukan cuma soal teknis, tapi gimana soal integritas kita sebagai seorang analis data atau peneliti. Yang pertama, kita harus punya validitas. Kita harus memastikan bahwa hasil analisis kita benar-benar mewakili fenomena yang sedang dikaji. Jangan sampai kesimpulan yang kita ambil itu salah arah atau salah model, asumsi yang tidak tepat, atau bahkan nanti dengan data yang bias. Validitas ini soal keakuratan hasil akhir kita. Karena memang seperti yang saya jelaskan di awal kan, ketika kita mendapatkan data, kita tidak bisa langsung menggunakan, tapi kita harus cek dulu valid nggak sih datanya, sesuai nggak sih dengan keadaan lapangan. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Setiap langkah dalam analisis, mulai dari pengumpulan data, data cleansing, kemudian analisis data, pemilihan model, semuanya harus jelas dan harus bisa dijelaskan. Ini penting supaya orang lain itu bisa memahami proses yang kita lakukan. Bahkan kalau mereka nggak setuju dengan pendekatannya, transparansi ini bisa membangun kepercayaan. Misal kayak, nggak mungkin deh nanti bulan depan produksi batu bara meningkat segini banget. Lalu kita bisa nih, karena kita udah punya transparansi, ya kita jelaskan nih dari awal, oh begini-begini Pak, saya sudah menambahkan beberapa indikator tambahan seperti ini, kemudian saya juga melakukan pemilihan model seperti ini. Nah, transparansi ini bisa membangun kepercayaan dari target konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah reproducibility. Analisis yang baik adalah analisis yang bisa diulang oleh orang lain dan nantinya menghasilkan kesimpulan yang sama. Artinya, kita harus mencatat, menyimpan kode, data, dan dokumentasi dengan baik supaya nanti reproducibility-nya itu adalah kunci dari keilmiahan dan akuntabilitas. Yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah etika data. Kita harus menjaga kerahasiaan data, tidak memanipulasi hasil demi kepentingan tertentu. Oh, saya pengen deh nanti supaya bagus, saya pengen ekonomi Kalimantan itu meningkat ke depannya. Lalu ternyata tidak meningkat, kita manipulasi aja deh datanya. Itulah pentingnya adanya etika data. Jadi tidak memanipulasi hasil demi kepentingan tertentu dan juga selalu menggunakan data dengan cara yang bermanfaat dan tidak merugikan pihak manapun. Itulah mengapa tadi saat melakukan studi kasus, saya tidak menampilkan data sedikit pun karena memang data-data di Bank Indonesia sangat rahasia sifatnya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah magang juga tahu bahwa data di Bank Indonesia itu sangat dijaga ketat untuk tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian prinsip-prinsip ini adalah kompas moral kita teman-teman dalam menjalankan analisis statistik. Tanpa prinsip ini bahkan metode paling canggih pun akan menyesatkan. Dengan kita menjaga prinsip ini, harapannya kita bukan hanya menjadi analis yang handal, tapi juga menjadi analis yang bertanggung jawab. Harapannya seperti itu. Kemudian, ada nggak sih Kak kasus menghadapi tips menghadapi kasus di lapangan? Beberapa pengalaman, beberapa bulan saya alhamdulillah sudah 6 bulan pengalaman saya bekerja menjadi database manajemen di Bank Indonesia. Saya memiliki 4 tips. Yang pertama, menggunakan teori itu sebagai fondasi, bukan sebagai batasan. Teman-teman, teori itu penting sebagai pijakan awal untuk memberi kita struktur dan arah. Tapi dalam praktik jangan terpaku secara kaku pada teori. Dunia nyata itu seringkali lebih kompleks daripada model matematis. Jadi gunakanlah teori sebagai alat bantu, bukan pagar yang membatasi kreativitas kita. Kemudian yang kedua, perhatikan anekdota lapangan. Kadang cerita-cerita kecil di lapangan itu memberikan petunjuk yang tidak tertangkap oleh angka. Misalnya perilaku masyarakat, hambatan di tingkat operasional, atau kebijakan informal yang mempengaruhi hasil. Seperti tadi, produksi batu bara. Kita perhatikan anekdota lapangan. Kita tanya, makanya tidak jarang Bank Indonesia itu melakukan FGD dengan pelaku usaha secara langsung. Kita langsung mewawancarai perusahaan-perusahaan batu bara seperti Adaro, kemudian juga Kideko,
KPC. Kami langsung bertanya, Pak, produksi di lapangan gimana sih, Pak? Operasionalnya gimana, Pak? Gitu. Apakah ada pengurangan karyawan atau apakah ada eh, hambatan-hambatan lainnya, sehingga anekdota lapangan ini atau indikator-indikator cerita-cerita kecil di lapangan ini bisa memberikan kita petunjuk yang nantinya tidak tertangkap hanya oleh angka. Jadi jangan pernah diabaikan hal-hal kecil seperti itu. Mereka bisa, anekdotal ini bisa memperkaya pemahaman kita terhadap data. Yang kemudian adalah mendokumentasikan semua proses analisis secara jelas. Seringkali kita terburu-buru mencari hasil, tapi lupa mencatat proses. Padahal dokumentasi itu sangat penting dan sangat membantu ketika nanti kita perlu merevisi, ketika nanti kita perlu menjelaskan ke pihak lain atau melakukan audit lebih pentingnya. Proses yang transparan ini juga nanti mencerminkan profesionalitas kita dalam bekerja. Kemudian yang terakhir adalah terbuka terhadap revisi dan juga iterasi model. Dalam melakukan analisis di kehidupan nyata, mungkin juga tidak di kehidupan nyata, mungkin juga saat perkuliahan kita harus terbuka terhadap revisi dan iterasi model, karena model statistik bukan sesuatu yang final. Dalam dunia nyata nanti, kita harus siap merevisi asumsi, mengganti pendekatan, menyesuaikan model berdasarkan data terbaru. Karena semakin kompleks kasusnya, semakin penting pula sikap fleksibilitas dan adaptif ini. Kemudian yang tidak kalah penting, di sini saya juga sedikit menambahkan notes, data bisa bicara, tapi kita yang menentukan apa yang ingin didengar. Benar banget, karena sepengalaman saya, oh saya pengen bikin data ini tidak berhubungan. Saya bisa membuatnya, walaupun ketika saya melakukan running pertama, oh dia berhubungan. Saya bisa membuatnya tidak berhubungan dengan misal periodenya dikecilin atau periodenya ditambahin atau dilakukan transformasi. Hal tersebut mungkin sekali kita lakukan. Itulah mengapa data itu bisa berbicara, tapi kita yang menentukan apa yang ingin didengar oleh orang lain atau apa yang ingin didengar oleh pimpinan kita, begitu. Mungkin langsung aja ke kesimpulan, Kak. Di next. Nah, sebagai penutup, penting untuk kita pahami bahwa statistika itu adalah alat yang sangat kuat, teman-teman. Saya sangat bersyukur dapat bergabung di program studi statistika, mengenal dosen-dosen yang hebat, berbicara pada teman-teman yang hebat, bertukar pikiran, karena saat saya masuk ke dunia kerja, saya semakin memahami bahwa statistika adalah alat yang sangat kuat. Dia mampu mengubah tumpukan data menjadi insight yang sangat bernilai, yang bahkan menjadi dasar dari keputusan-keputusan besar. Saya tidak menyangka bahwa statistika mampu membuat pimpinan kita angguk-angguk kepala, kemudian mengikuti rekomendasi dari yang kita buat, gitu. Tapi perlu diingat, statistika bukanlah kebenaran mutlak. Hasil analisis sangat bergantung pada konteks, asumsi, dan bagaimana cara kita mengolah data. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang antara teori yang kokoh dan juga kondisi lapangan yang dinamis. Jadi, saat kita berkuliah, teman-teman fokus pada pengembangan model, fokus pada bagaimana variatifnya model, untuk nanti saat praktik kita bisa langsung menggunakan berbagai macam model, lalu tinggal dibandingkan aja di akhir, gitu. Dan kita harus piawai dalam membaca angka, namun juga tidak hanya namun juga kita harus tetap peka terhadap realitas sosial, ekonomi, dan kebijakan yang ada. Akhirnya, peran kita menjadi jembatan untuk menghubungkan antara angka dan kebijakan nyata, antara model matematis dan manusia yang terdampak oleh keputusan. Disinilah letak tanggung jawab dan nilai strategis dari seorang analisis data atau ahli statistika. Semoga ini nantinya menguatkan semangat kita untuk terus belajar, memahami sebegitu banyak sekali pemodelan statistika, berpikir kritis, berkarya dalam integritas, kemudian juga mulai menyusun rekomendasi keputusan. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar di perkuliahan maupun nanti saat udah terjun langsung ke dunia kerja.
Mungkin itu dari saya, Kak Prisil, Ibu Dewi, dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Saya izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Eka atas pemaparannya. Materinya sangat luar biasa. Kalau ibarat kata, materinya ini daging banget gitu. Sangat memberikan insight-insight yang baru pastinya untuk kami semua. Mungkin jika boleh saya rangkum sedikit untuk keseluruhan materi yang disampaikan oleh Kak Eka ini. Tentunya Kak Eka menjelaskan mengenai apa sih statistik itu tadi secara teorinya, secara praktiknya, lalu gap atau perbedaan antara keduanya, hingga contoh kasus yang nyata yang terjadi di kehidupan ini gitu, yang mungkin awalnya kita kira dampaknya hanya kecil atau tidak berdampak, padahal ternyata itu berdampaknya juga luar biasa. Nah, mungkin kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan peserta sekalian. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi ini akan berlangsung selama maksimal sekitar 30 menit. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang tersedia di Zoom ini. Atau jika terkendala untuk nantinya bertanya langsung lewat mikrofon, bisa menuliskannya di kolom chat. Namun, prioritas akan diberikan kepada peserta yang bertanya secara langsung melalui mikrofon. Nanti setelah saya persilakan, silakan aktifkan mikrofonnya dan mulai bertanya. Lalu untuk pertanyaan dari di kolom chat nanti akan saya bacakan setelah sesi pertanyaan langsung tadi selesai. Mungkin kita mulai dari sesi pertama dulu, terdiri dari 3 peserta pertama yang ingin bertanya. Dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya. Baik, ini ada Fauzan Azim yang ingin bertanya. Mungkin silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azim dari Statistika Angkatan 2022. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa aktifkan kamera karena ada satu dan lain hal. Saya izin bertanya, Kak. Eh, ini kan selama ini itu di perkuliahan itu seringkali diajarkan bagaimana cara menyajikan data. Nah, Sebelumnya mohon maaf Azim, ya, saya pindah posisi dulu karena tidak kedengaran suaranya. Sebentar ya. oh ya, Sudah, mungkin Azim bisa dilanjutkan pertanyaannya. oke. Baik, terima kasih Kak. Jadi gini tadi, biasanya selama perkuliahan itu selama saya kuliah itu seringkali diajarkannya itu kan tahapan analisis itu dari awal pengumpulan data sampai hasil itu berhenti biasanya di penyajian data yang paling akhirnya. Nah, tapi sebenarnya di bagian penyajian itu kan sebenarnya juga ada proses untuk menentukan bagaimana cara kita untuk menjelaskan hasil visualisasi ini. Nah, mungkin apakah ada tips dari kakak untuk menemukan insight yang menarik dari suatu hasil analisis tadi? Misalkan kayak punya kakak tadi yang diagram batang yang ekspor tadi, itu kan kakak bisa melihat tuh dari diagram itu bisa tahu gimana itu hubungannya ke tarif Trump tadi, yaitu Amerika itu kecil di situ. Dan itu bisa dijelaskan. Nah, mungkin hal seperti itu karena saya juga sering menemukan pembicara-pembicara atau seseorang yang presentasi itu bisa menemukan hal-hal kecil kayak tadi. Yang orang tuh nggak kepikiran kalau dia akan membahas celah itu. Bahkan padahal visualisasinya itu sederhana. Jadi itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Azim. Mungkin kepada Kak Eka, apakah ingin langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu?
Boleh langsung dijawab aja, Pris, biar fresh pertanyaannya. Ah iya, boleh. Silakan, Kak. Oke, tadi Azim bertanya, gimana sih Kak bisa ngelihat dari diagram batang, kita bisa bikin bahkan sampai second round gitu kan. Kita ngelihat hubungan secara langsungnya, kemudian kita menghubungkan antara Cina dan Tiongkok seperti itu ya Azim ya. Eh, Tidak saya pungkiri hal tersebut salah satunya karena jam terbang. Karena waktu saya pertama masuk BI pun saya bingung kok orang-orang kepikiran sih kayak gitu. Eh, Menghubungkan hal produksi batu bara dengan curah hujan begitu. Sesimpel itu. Eh, yang pertama saya lakukan adalah memperkaya diri sendiri terhadap fenomena-fenomena di lapangan. Ketika saya melihat tarif Trump, apakah berdampak terhadap perekonomian Kalimantan? Tidak hanya melihat antara US dengan Indonesia, tapi benar-benar ngelihat eh, kan si ekonomi Kalimantan itu dibangun oleh ekspor karena paling besar kita itu dari ekspor. Oh ternyata ekspornya lebih besar, paling besar itu batu bara dan CPO. Oh ternyata ngekspornya bukan ke US, malah ke Cina dan India gitu. Jadi pertama itu sebelum melakukan analisis, saya biasanya membuat skema gimana dulu. Yang pasti pertama hubungan secara langsung, kemudian hubungan secara tidak langsungnya yaitu tadi memperbanyak eh, informasi-informasi di luar. Mulai dari ternyata si Cina dan India ini berpengaruh banget terhadap ekonomi Kalimantan. Dilihat-lihat, oh ternyata si Cina ini terkena tarif Trump, efek Trump ini sangat besar gitu. Baru ternyata mereka bisa berhubungan. Tapi sebelum itu kita harus fokus juga pada teorinya. Ada nggak sih jurnal yang mendukung gitu? Ada nggak sih jurnal yang mengatakan bahwa GDP Cina itu berimpact terhadap ekspor batu bara? Pertama kita harus berangkat dari teori itu dulu, lalu setelah itu kita lakukan analisis, baru kita memiliki yang namanya transparansi data gitu. Memang benar Azim, eh, tidak dipungkiri hal itu salah satunya adalah jam terbang. Semakin kita banyak eh, melakukan analisis-analisis, nanti semakin kaya pula otak kita ini. Maksudnya semakin tahu juga, oh ternyata ada hubungannya gitu. Dibiasakan aja dengan indikator-indikator lain. Jangan terpaku pada indikator yang udah US sama Kalimantan deh gitu. Mungkin itu Azim semoga menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Eka. Untuk Azim, apakah sudah menjawab pertanyaannya tadi? Baik, terima kasih sangat menjawab, Kak. Berarti intinya jam terbang tadi ya, dan banyak baca. Oke. Betul, dan bikin skemanya juga ya dulu. Terus juga banyak-banyak baca eh, penelitian-penelitian terdahulu. Hal itu sangat penting karena ketika kita melakukan analisis, pimpinan kita tuh pasti nanya, Eka ini dasarnya apa? Emang ada jurnal yang mengatakan hal ini berhubungan gitu. Jadi kita harus punya dasarnya dulu, baru berangkat ke analisis. Seperti itu. Tapi seperti yang saya terangkan sebelumnya bahwa teori itu jangan menjadi pagar kita, jangan menjadi batasan kita, tapi sebagai dasar kita. Mungkin itu Azim dan Prisil. Terima kasih banyak, Kak. Baik, dengan demikian berarti untuk pertanyaan dari Saudara Azim sudah clear. Selanjutnya sepertinya sudah ada yang raise hand dari Kak Adis. Eh, Silakan jika ingin bertanya. Ya, baik, Felicia, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Nurhal Sabila dari Angkatan 2021. Statistik Angkatan 2021, ini masih menyambung pertanyaan dari Azim tadi. Kan dari Mbak Eka itu semuanya jam terbang. Saya juga melihat dari yang Trump Effect, berarti sebagai statistik kita tuh harus follow up semua berita-berita, terutama kan Mbak Eka di BI ya, berarti follow up semua berita-berita ekonomi, terus juga menguasai secara mungkin ekonominya kayak gitu. Dan juga, apa ya namanya, kita juga update sama metode-metode dari ekonometrika itu sendiri. Nah, dari Mbak Eka, saya mau nanya biasanya durasi dalam penelitian di BI itu berapa lama, Kak? Saya kayak
misalnya nih kita sendiri nggak terlalu piawai misalnya dari modal fam gitu-gitu. Biasanya Mbak Eka belajarnya kayak gimana? Terus juga mungkin kan kata Mbak Eka tadi kita tanya dulu segala macam, tanya mungkin dari ekonominya, dari segala macam, baca jurnalnya. Menurut saya itu lumayan teks memakan waktu ya kalau kalau misalnya perlu sekarang nih atau mungkin karena ada Trump efeknya baru aja perlu kebijakannya dalam waktu dekat karena ngaruhnya ke ekonomi kita secara luas kayak gitu. Itu biasanya kayak gimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan gambaran di BI-nya mungkin di lapangannya kalau misalnya habis dari data ada terus biasanya apa langkah berikutnya kayak gitu-gitu Kak. Masih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Nur Salsabila. Mungkin langsung saja dipersilakan untuk Kak Eka langsung menjawab. Oke, thank you Adis untuk pertanyaannya. Eh, Sebuah fakta menarik dari saya, sebelum masuk BI, saya orangnya males banget baca berita, tahu berita tentang kehidupan, apalagi ekonomi-ekonomi itu saya paling tidak suka gitu. Tapi setelah masuk BI, hal tersebut ternyata sangat dituntut dalam pekerjaan. Jadi setiap hari itu kita dikasih koran. Jadi korannya setumpuk untuk dibaca itu semua koran. Gimana sih ekonomi sekarang? Gimana sih inflasi di lapangan, di pasar ini, di pasar itu gitu kan? Eh, Pertama harusnya baca berita. Kemudian itu text time nggak sih Kak? Text time. Dan itu karena dilakukan setiap hari. Nah, kemudian sedikit bercerita terkait eh, analisis yang dilakukan BI. Jadi BI itu melakukan ada satu namanya KEKD, itu Kajian Ekonomi Daerah di Kalimantan. Di situ kita melakukan kajian setiap 1 triwulan sekali, yang mana dilakukan setiap bulan. Sebelumnya juga sebenarnya Tatmain ini sudah saya ingin sebenarnya statement ini dijadwalkan sama saya itu bulan kemarin bareng sama Kak Tasya. Jadi kalau nggak salah 1 minggu setelahnya gitu. Nah, cuman kebentrok dengan kegiatan KEKD ini yang mana saya dituntut untuk bekerja siang dan malam sampai bahkan waktu weekend pun Bu kita bekerja tidak ada libur Bu untuk mengkaji ekonomi Kalimantan, mulai dari berbicara kepada pelaku usaha langsung hingga nantinya merekomendasikan kebijakan kepada pusat yang mana nantinya pusat juga melakukan koordinasi kepada Pemda-Pemda dan dinas-dinas terkait di daerah. Sehingga saya mohon maaf sekali Bu karena kemarin sempat mereschedule start main ini. Eh, nah, KEKD itu dilakukan selama 1 bulan penuh atau 3 minggu, bisa jadi 3 minggu, bisa jadi 4 minggu, di mana di situ kita berombak di satu ruangan meeting, satu Kalimantan, ekonom sekalimantan, eh, mengkaji bagaimana sih keadaan ekonomi Kalimantan, mulai dari Trump Effect. Nah, biasanya itu yang kita melihat berangkat dari berita yang ada, kemudian membaca jurnal yang ada, lalu langsung dihubungkan dengan analisis datanya gitu. Nah, di KEKD sendiri bukan hanya ekonom yang ada, di situ juga ada analis, kemudian ada berbagai mulai dari pembayaran, semuanya bergabung di situ untuk mengkaji ekonomi daerah gitu. Kemudian seberapa lama sih Kak? Eh Kalau dihitung-hitung bisa jadi hal tersebut sebentar, karena ada target sih. Jadi Bu, lama enggaknya itu tergantung target dari pimpinan Bu. Kalau targetnya malam ini ya udah malam ini. Kalau misal besok malam ini kita tidak tidur Bu begitu. Jadi eh, tergantung aja si Adis, dan kan kita tahu nih, oh nanti bulan depan ada KEKD, maka bulan inilah yang harus memperkayanya gitu. Udah mulai mengumpulkan data. Nah, saya sebagai database manajemen itu menjadi salah satu tugas saya untuk mulai mengumpulkan data sampai nanti data itu udah kayak udah siap pakai gitu Bu. Kalau kalau anggapan dimasak itu semua semua bumbu-bumbunya, semua sayur-sayurnya udah siap, tinggal nanti di KEKD dimasak gitu. Nah, jadi itu salah satu tugas saya yaitu membuat datanya itu siap pakai gitu.
Nanti waktu di KEKD tinggal langsung analisis, analisis, analisis. Tinggal comot-comot datanya. Datanya juga udah di cleansing, udah pre-processing, udah di validitas semuanya gitu. Mungkin itu Adis, mohon maaf kalau kurang menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Eka atas jawabannya. Untuk Kak Adis, apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan baik atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jawab Mbak Ek. Berarti biasanya memang ada wadahnya untuk yang bagian ekonomnya itu udah di satu tempat, jadi bisa langsung menanyakan perihal perihal yang ingin dibahas seperti itu. Baik, kembali lagi ke moderator. Mbak MC, ke Oke, Priscil. betul. Betul, Adis. Bahkan kita punya 1 minggu khusus untuk FGD dengan pihak-pihak terkait, mitra-mitra terkait, mulai dari perusahaan-perusahaan, kemudian juga badan-badan eh, dinas-dinas terkait. Itu kita punya waktu 1 minggu, 2 minggu untuk setiap hari ngomong dengan orang-orang itu, menggali anekdotal-anekdotal lapangan yang saya sudah singgung di dalam materi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Kak Hadis dan atas jawabannya kepada Kak Eka. Selanjutnya, sepertinya sudah ada yang ingin bertanya dari Ibu Yeni Rahmawati. Silakan Bu apabila ingin bertanya. Baik, terima kasih Priscil atas kesempatannya. Suara Ibu terdengar cukup jelas ya. Ingin terdengar jelas, Bu. Oke, terima kasih Eka penyampaiannya di hari ini. Sebelumnya mohon maaf tadi saya tidak mengikuti dari awal ya pemaparan dari Eka. Eka sekarang posisinya di BI di bagian apa Eka? Saya di KPKWP, Bu, khususnya di database manajemen, Bu. Oh, oke. Tadi karena Eka sedikit membahas gitu ya terkait beberapa hal bagaimana membangun eh, rumusan masalah gitu ya, eh, ide-ide penelitian dan insight terkait apa saja mungkin isu ekonomi yang sedang terjadi gitu ya melalui tadi berbagai cara gitu ya Eka ya yang sudah dilakukan. Saat ini eh, mohon izinnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan berkenan untuk dijawab. Eh, Kira-kira apa sih isu eh, yang krusial ya, yang terkait dengan ekonomi Kalimantan Selatan saat ini yang harus dikaji gitu atau harus diteliti. Mudah-mudahan nanti kalau dari Eka nanti bisa memberikan sedikit halnya ya terkait apa saja sih sebenarnya isu yang saat ini menjadi kajian utama gitu ya, yang berkaitan dengan ekonomi di Kalimantan Selatan. Itu coba di spill-spill gitu ya, apa saja seperti itu. Dan satu lagi pertanyaan di bidang Eka saat ini, metode apa aja sih yang biasa digunakan gitu dalam penyelesaian masalah gitu ya, terutama metode statistika apa yang digunakan seperti itu. Oke, mungkin itu aja pertanyaannya. Silakan bisa dijawab ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeni atas pertanyaannya. Semoga nantinya jawaban saya bisa membantu ya, Bu ya. Sebelumnya, saya izin menyampaikan keadaan ekonomi Kalimantan saat ini. Saat ini, alhamdulillah, keadaan ekonomi kita masih berjalan cukup kuat dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Di saat Jawa, Ibu, Sumatera, Sulawesi itu mengalami penurunan, Bu. Alhamdulillah, Kalimantan ekonominya masih sangat baik, Bu. Dilihat dari daya beli eh, dilihat dari daya beli masyarakat, Bu, masih sangat baik. Eh, Kemudian juga Bu, karena kita juga fokus utamanya adalah ekspor batu bara dan CPO ya Bu ya, yang mana kalau misal batu bara dan CPO baik-baik aja, ya udah intinya Kalimantan tetap baik-baik aja. Mau di sana ada tarif Trump kah, mau di sana ada pengurangan daya beli kah, Kalimantan alhamdulillah masih tetap baik Bu. Itu untuk keadaan ekonomi kita saat ini berdasarkan kajian kami yang dilakukan bulan lalu. Kemudian ada beberapa tantangan Bu yang memang sedang dihadapi. Eh,
Seperti yang tadi saya sempat singgung, Bu, adanya tarif Trump memang tidak berdampak secara langsung, Bu, untuk Kalimantan, cuman dia berdampak untuk Cina dan India, Bu. Jadi, Cina ini berdampak cukup signifikan karena memang ada sedikit eh, peningkatan tarif di Cina ya, Bu, ya, yang nanti dibalas oleh Cina, dibalas pula oleh US, dibalas pula oleh Cina gitu kan, Bu. Nah, takutnya, Bu, kami khawatirkan dengan adanya penurunan GDP Cina, permintaan batu bara dari Cina juga akan menurun, Bu. Di mana selain itu pula, Bu, dari Cina ini dia juga menerapkan renewable energy, Bu. Nah, eh, di situ kita mengkhawatirkan adanya penurunan permintaan dari batu bara, yang mana kan si Kalimantan Selatan juga terbesar juga, Bu, dari batu bara, Ibu. Adaro juga ada di Kalimantan Selatan begitu. Selain itu, Bu, sesuai kajian yang kemarin kami lakukan, ada juga masalah, yaitu eh, eh, dari lahan sawit, Bu. Lahan sawit ini dia adanya penertiban lahan, Bu. Jadi banyak lahan sawit itu yang masuk kawasan hutan sehingga ditertibkan oleh pemerintah, Bu. Nah, dan kebanyakan yang sudah ditertibkan ini, walaupun mostly ada di Kalteng dan Kalsel ya, Bu, ya. eh, Walaupun industri yang maksudnya walaupun dari perusahaan besar, cuman ditakutkan hal ini berdampak pada produksi CPO, Bu. Dan takutnya ketika produksi CPO berdampak, ekspor kita pun akan berkurang. Dan yang mana kita tahu bahwa salah satu eh, ekspor terbesar kita adalah CPO gitu, Bu. Di penertiban lahan sih, Bu, yang juga sedang kami pantau sampai saat ini bagaimana dari pemerintah, apakah setelah ditertibkan, apakah tetap dilakukan produksi, apakah tetap ada hasil yang dilakukan hilirisasi begitu, Bu. Eh, So far dari dua komoditas terbesar, Bu, itu dari batu bara dan juga sawit yang masih sedang kami pantau, Bu. Kemudian adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, Bu. Kemarin saya sempat melakukan survei secara langsung kepada hotel-hotel, kemudian juga kepada pelaku usaha makanan, minuman, dan memang dari mereka semuanya hampir terdampak atas adanya efisiensi pemerintah ini, Bu. Dan hotel-hotel berbintang di Kalimantan Selatan itu mostly dari pemerintah, Bu. Jadi kalau pemerintah ada efisiensi anggaran, hotel-hotelnya semuanya juga ikut terdampak, sangat terdampak bahkan, Bu. Bahkan ada dari beberapa hotel yang sudah mengurangi tenaga kerjanya, sudah mulai mengurangi eh, operasionalnya begitu, Bu. Bahkan kan mereka kan ada yang namanya pegawai harian ya, Bu, ya. Nah, itu sudah hampir tidak dipanggil lagi gitu, Bu, karena memang pemerintah juga tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di hotel. Nah, itu juga, Bu, sedang kami pantau saat ini. Kemudian di samping itu, metode apa sih yang sering kami gunakan? Eh, Kami menggunakan dari metode yang paling sederhana, Bu, dari mulai regresi, kemudian kami melihat elastisitasnya, kemudian juga kami sering menggunakan VAR, Bu. Untuk kalau VAR ini penting, kami melihat impuls responsnya, Bu. Jadi seberapa besar shock ini mempengaruhinya, Bu. Seberapa lama shock ini berpengaruh gitu terhadap indikator yang sedang diamati. Kemudian juga sering menggunakan eh, data panel kayak ECM gitu, Bu. Kemudian eh, kami sering juga menggunakan analisis ARIMA, Bu. Dan kami juga dari Bank Indonesia terus mengasah gitu ya, Bu, ya, kemampuan analisis kami dengan beberapa terus mengikuti pelatihan-pelatihan. Terakhir kali itu saya mengikuti pelatihan dari Bapak Tony, seorang statistik dosen dari ITB, dan beliau itu menerangkan bahwa ketika kita menggunakan sebuah model, semakin simpel model, maka semakin baik. Itu, Bu. Jadi itu salah satu acuan kami juga, Bu. Namun juga model yang simpel ini juga harus diikuti oleh pola data yang sesuai gitu. Mungkin itu, Bu, beberapa isu-isu yang sedang kami hadapi saat ini, dan juga beberapa model yang sedang kami uh, sudah kami lakukan gitu, Bu. Semoga menjawab ya, Bu, ya. Oke, terima kasih ya Eka ya
sudah sangat cukup jelas tadi penjelasannya, eh, informasi terkait isu-isu tadi ya. Artinya memang karena memang berkaitan dengan ekonomi Kalimantan Selatan gitu ya. Jadi memang BI sepertinya dalam menanggapi satu isu itu sangat cepat gitu ya. Apalagi kemarin ada isu terkait kebijakan dari Presiden Amerika seperti itu. Jadi ini mungkin biar teman-teman di sini juga bisa mendengarkan tadi ya. Ada dua isu mungkin tadi ya. Secara general saya bisa simpulkan ya Eka ya. Yang pertama terkait penerapan green economy ya sebenarnya ya. Di beberapa negara itu bisa jadi berdampak besar terhadap Kalimantan Selatan gitu ya. Karena tadi ada Eka jelaskan bahwa Kalimantan Selatan ini sektor terbesarnya gitu ya atau pendapatan daerahnya itu terbesarnya dari ekspor batu bara dan juga CPO tadi ya. Yang mana eh, semakin ke sini negara-negara ekspor itu semakin beralih gitu ya, menggunakan eh, energi terbarukan ya. Makanya istilah ininya secara generalnya itu artinya negara itu sudah menerapkan green economy sebenarnya. Artinya green economy di negara lain itu bisa jadi dampaknya seperti apa gitu terhadap Kalimantan Selatan ya. Itu pertama poin yang saya tangkap. Kemudian yang kedua yang juga sempat seru gitu ya kayak efisiensi anggaran berarti. Iya benar. Efisiensi anggaran ini bahkan terakhir kali itu memang saya perhatikan beberapa hotel gitu berani mendatangi ke instansi-instansi pemerintah termasuk ULM sendiri itu untuk promosi gitu karena mereka sepertinya mengalami dampak besar gitu terhadap kebijakan tersebut. Nah, ini juga cukup menarik ya untuk diteliti ya terkait efisiensi anggaran terhadap bagaimana dampaknya terhadap sektor-sektor seperti pariwisata, kemudian transportasi ya yang berkenaan ini mudah-mudahan yang adik-adik di sini bisa ini ya menangkap informasi ini sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu ide penelitian gitu. Kemudian tadi terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan metode-metode sepertinya metode-metode itu sudah semuanya pernah dipelajari ya Eka ya. Artinya alhamdulillah Prodi pun sudah menyampaikan metode-metode tersebut gitu ya memberikan pengetahuan juga terhadap mahasiswa ya melalui beberapa mata kuliah seperti regresi panel, ekonometrika. Ya, saya sih bersyukurnya sudah tersampaikan semua yang sudah tadi Eka sebutkan gitu. Namun kemarin sempat Eka ada satu metode kemarin kebetulan kan ada Priscil dan Jimmy ya yang baru saja kerja lapang di BI. Ternyata saya juga baru mendengar juga ada istilah no casting Eka. Jadi baru belajar dari mereka juga. Maksudnya informasi itu disampaikan ke saya dan juga saya coba masukkan juga kemarin ke mata kuliah ekonometrika gitu. Jadi no casting itu cukup baru juga gitu ya eh, dipelajari seperti itu. Terima kasih ya Eka ya. Cukup eh, setidaknya bahwa oh seperti ini eh, posisi Kalimantan Selatan gitu ya berkaitan dengan ekonominya dan apa sih sebenarnya ide-idenya gitu ya dalam penelitian. Mudah-mudahan bisa memberikan inilah memberikan gambaran atau eh, ide gitu untuk penelitian ya, terutama nih angkatan 2021, 2002, sorry, 2022, 2023 sampai 2024 gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi eh, tambahan pengetahuan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Priscil dan juga Eka ya. Terima kasih Ibu, benar banget Ibu tadi eh, yang Ibu sampaikan juga tadi Bu eh, terkait green economy Bu. Memang banyak sekali negara mitra dagang kita saat ini menerapkan green economy eh, mulai dari tadi yang terbesar Bu Tiongkok, India dan nanti diikuti oleh negara mitra dagang lainnya. Mungkin benar kata Ibu Yeni, beberapa sedikit informasi yang saya sampaikan tadinya
bisa membantu memantik ide-ide untuk analisis TA ya Bu ya, gitu Bu. Dan bener banget Bu, mostly dari semua metode yang digunakan, alhamdulillah sudah saya dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi saya tinggal buka-buka aja nih Bu. Oh kemarin ada praktikum ini, oh, ada praktikum ini, dan alhamdulillahnya folder kuliah itu masih ada Bu. Jadi sering sekali saya buka sampai sampai saat ini Bu. Ya, Terima kasih alhamdulillah banyak ya. ya untuk program studi statistika. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak Ibu Yeni atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Eka atas penjelasannya atau jawabannya. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Apakah masih ada dari teman-teman peserta yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk raise hand atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat. Oh iya, sambil menunggu, apakah mungkin ada yang sedang menulis pertanyaan, diingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan lewat kolom chat. Baik, ini sepertinya ada pertanyaan lewat kolom chat. Mungkin kita bacakan terlebih dahulu ya, Kak Eka. Di sini dari Hafifah Cici Amalia, dari angkatan 2022. eh Boleh ceritain sedikit tentang pengalaman kakak di awal kerja, mulai dari adaptasinya bagaimana sampai tantangan yang kakak hadapi waktu itu. Terima kasih, Kak. Itu ada pertanyaan, Kak, dari saudari Cici. Silahkan kepada Kak Eka jika ingin langsung menjawab. Oke, terima kasih Cici dan juga Prisil untuk kesempatannya. Eh, Gimana sih pengalaman saya saat awal kerja? Berangkat dari kita seorang fresh graduate statistika yang mana dulu kita hanya fokus pada model, kemudian pada validitas hasil gitu ya. Sekarang saya ternyata tidak semudah itu. Jadi saya sangat struggle waktu awal-awal kerja. Saya hanya melakukan analisis-analisis, ternyata langsung kayak ditampar habis-habisan kayak ini nggak bisa Eka. Kamu harus berangkat dari isu-isu lapangan. Tidak bisa langsung fokus pada model, tapi kita juga fokus pada gimana sih keadaan lapangan gitu. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan di waktu materi saya tadi, yaitu kita harus memperhatikan cerita-cerita kecil di lapangan, terus juga kita harus terbuka dengan domain expert, harus konsultasi dulu dengan ekonom gitu ya. Lalu pengalaman saya awal kerja, saya hari pertama kerja itu langsung eh, berada di kegiatan KEKD. Dan waktu itu kan saya menjadi database manajemen dua yang diterima di Bank Indonesia, ada saya dan teman saya. Kemudian di situ untuk biasanya KEKD itu dilakukan di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Kemudian di situ eh, pegawai itu bilang kalau ini di antara kalian berdua akan diajak ketika performnya paling bagus gitu. Nah, di situ saya terpacu tuh. Aduh, saya harus ikut banget nih ke EKD yang pertama gitu. Lalu 1 minggu berjalan, dipilihlah, alhamdulillah saya dipilih untuk yang pertama kali berangkat ke Jakarta untuk mengikuti KEKD. Lu gimana Kak? Pertama kali bekerja langsung KEKD gitu ya. Itu sebuah event besar yang mana seluruh ekonom berkumpul dan menganalisis hal
tersebut hingga larut malam, hingga jam-jam yang sudah tidak ditentukan lah gitu ya. Di situ saya kaget banget. Oh ternyata orang-orang kita harus berpikir kritis gitu, tidak terbatas dari indikator A dan B saja, tapi ada indikator A, B, C, D, E, F, G hingga Z gitu. Kemudian juga eh, ternyata eh, hal-hal yang saya lihat di perkuliahan itu simple, seperti forecast, simple kita cuman ketika saya menggunakan sebuah model, saya penuhi asumsinya, kemudian saya lakukan forecast, selesai, gitu kan ya. Ternyata tidak sesimpel itu, ternyata harus melewati banyak sekali tahapan-tahapan yang baru saya kenal di awal-awal kerja begitu. Kemudian eh, bekerja di tengah-tengah orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan kebetulan untuk Bank Indonesia sendiri tes masuknya juga lumayan ketat. Di sana ada namanya penerimaan PCPM. Mungkin saya sedikit memperkenalkan ya Ibu, izin. Jadi di Bank Indonesia itu ada penerimaan pegawai Bank Indonesia itu hanya satu jalur, yaitu melalui PCPM. Dan PCPM ini eh, dibuka setiap tahun, yang mana ketika kita lolos PCPM itu sudah otomatis menjadi pegawai tetap Bank Indonesia. PCPM sendiri juga punya NIP, Bu, jadi bisa dikategorikan sebagai PNS ya, Bu ya. Cuman karena memang Bank Indonesia adalah eh, sebuah lembaga independen, Bu, tidak terikat kepada presiden langsung, sehingga eh, Bank Indonesia punya kebijakan sendiri. Dengan adanya efisiensi anggaran pun sebenarnya dari Bank Indonesia itu tidak berdampak. Cuman kami tetap atas arahan dari Gubernur ya Bu ya, Gubernur BI, kami juga eh, akhirnya melakukan penyesuaian anggaran begitu Bu. Kemudian saya sangat mengharapkan adik-adik di sini juga ikut kegiatan dari Bank Indonesia, mulai dari beasiswanya, karena satu-satunya jalur saya bisa menjadi pegawai BI adalah jalur beasiswa itu, karena di bank di Genbi biasanya diinformasikan lowongan-lowongan yang hanya terbuka untuk eh, penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan untuk teman-teman tahu, Binefit bekerja di BI, alhamdulillah sangat baik. Kemudian eh, juga teman-teman bisa mengikuti kerja lapang seperti yang sudah dilakukan oleh Prisil dan Jimmy. Kemarin sempat juga bertemu dengan saya, walaupun sebentar, waktu di Bank Indonesia. Dan ketika kalian bekerja di Bank Indonesia, kalian akan eh, langsung dihadapkan pada masalah-masalah realistis di lapangan, dan saya sangat mengharapkan adik-adik juga bisa ikut, jadi kita bisa mengasah skill yang sudah kita pelajari yang sangat baik di perkuliahan, bisa langsung kita terapkan ke lapangan begitu. Eh, Cuman tidak terbatas di BI, teman-teman juga bisa melakukan kerja lapang yang mana memang harapan saya linier gitu eh, dengan jurusan saat ini gitu, seperti BPS, OJK, BI, dan lain sebagainya. Semoga nanti teman-teman bisa bekerja sesuai dengan jurusannya, dan kita menjadi analis yang profesional dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak Kak Eka atas jawabannya. Kepada Saudari Cici, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu dosen mungkin atau rekan-rekan mahasiswa yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk raise hand atau seperti mengirim langsung pertanyaannya lewat kolom chat juga sangat dipersilahkan. Baik, sepertinya ada pertanyaan lewat kolom komentar dan belum ada yang bertanya secara langsung. Mungkin saya bacakan dulu ya Kak pertanyaannya dari Saudara Aska. Izin bertanya Kak,
Perkenalkan, saya Muhammad Aska dari Prodi Statistika ULM Angkatan 22. Saya ingin bertanya terkait kebutuhan analisis atau penelitian yang sering dilakukan di dunia kerja, khususnya di BI. Kira-kira software statistik apa yang paling sering digunakan di sana, Kak? Misalnya, apakah lebih banyak menggunakan SPSS, eViews, atau software statistik lain yang juga diajarkan saat perkuliahan? Atau mungkin ada software khusus yang direkomendasikan langsung oleh BI? Terima kasih sebelumnya. Silahkan Kak Eka, Oke, apakah ingin terima menjawab? kasih Aska dan juga Prisil. Sebelum saya menjawab, saya baru teringat Bu atas tadi sedikit pertanyaan dari Bu Yeni. Ada beberapa lagi isu yang sedang kami teliti yaitu CSR Bu atau cetak sawah rakyat yang saat ini kan sangat digalakkan ya. Kalimantan Selatan itu dan Kalimantan Tengah itu mendapat bagian yang sangat besar sebanyak 150.000 hektar. Jadi itu mungkin menjadi salah satu isu yang sangat baik ketika kita angkat untuk penelitian gitu Bu. Kemudian dari pertanyaan Aska, software yang paling banyak digunakan itu kami mostly menggunakan eViews dan Python. Kemudian juga ada beberapa software visualisasi seperti Power BI. Itu yang paling sering dan juga eh, Excel. Tidak dipungkiri Excel sangat digunakan. Itu sih Bu. Kemudian RStudio yang pasti ketika menggunakan sebuah software harus sesuai dengan kebutuhan gitu Bu. Gitu ya Aska ya. Jadi lebih sering menggunakannya eViews, kemudian Python dan Power BI. Itu yang paling sering digunakan. Untuk SPSS sendiri dan Minitab yang sering kita gunakan di perkuliahan itu belum menjadi prioritas pengerjaan di BI. Namun ada beberapa kali menggunakan Minitab hanya untuk misal uji stasionaritas karena menggunakan Minitab lebih mudah melihat stasionaritasnya. Dan memang beberapa software yang saya sebutkan sering tadi bukan berarti software yang tidak saya sebutkan tidak pernah digunakan. Seperti kayak Minitab tadi pernah digunakan cuman untuk beberapa kasus yang memang sesuai dengan softwarenya gitu. Mungkin itu, Aska. Baik, terima kasih Kak Eka atas jawabannya. Untuk Aska, apakah sudah terjawab dengan baik? Oke, mungkin kita anggap sudah terjawab dengan baik. Lalu, apakah masih ada lagi nih yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk mengirim lewat chat, boleh untuk angkat tangan atau menggunakan fitur raise hand juga dipersilahkan. Saya juga mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan lewat kolom chat. Baik, mungkin sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, tidak ada yang mengirim lewat chat ataupun mengangkat tangan. Mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab atau sesi diskusi untuk start main kali ini. Terima kasih banyak Kak Eka dan seluruh peserta yang telah bertanya pada sesi tanya jawab atas sesi diskusi kita sebelumnya. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili program studi statistika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Eka Nur Hasanah, Estat, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kami semua siang hari. Dan juga terima kasih kepada Ibu Profesor Dewi Anggreni SSI, MPPSC IPHI, dan Ibu Dewi Sri Susanti, SSI MSI, yang telah berhadir pada acara kita hari ini.
Apresiasi juga saya sampaikan kepada para dosen yang telah mendukung jalannya acara, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan sangat antusias pada acara kita siang hari ini, baik melalui pertanyaan maupun diskusi yang menarik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita berharap dapat bertemu kembali di Start Mind volume berikutnya dengan semangat yang sama dan bahkan lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Saya tutup. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berakhir pekan. Selamat sore, Presiden. Terima kasih banyak Prisil, Ibu Dewi, Ibu Dewi Sri Susanti, Terima Bapak kasih Ibu Kak. dosen. Terima Sukses kasih banyak. ya. Amin Bu, terima kasih Bu. Sukses juga untuk program studi Bu. Amin. Selamat atas jurusan yang baru dicapai tadi Bu ya. Iya, mudah-mudahan nanti Eka bisa berkontribusi ya, doakan.